Hidup tak selamanya indah. Hidup tak selamanya senang. Terdengar pesimis? Yes. Tapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita sadari bersama. Kenapa? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Bijak bersama Dinu yang membahas isu kesehatan mental dan psikologi dengan bijak. Karena hidup dengan bijak akan membuatmu menjadi tenang. Halo semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik dan dipenuhi dengan kebaikan di dalam hidupnya. Amin. Nah, teman-teman, di episode kali ini bahasannya mungkin banyak berkaitan dengan cara pandang hidup ya. Berkaitan dengan bagaimana kita melihat hidup ini dan apa sih pengaruhnya ke kondisi psikologis ya. Teman-teman sadar nggak sih kalau dari lahir sampai meninggal manusia itu lebih banyak menghadapi kesulitan daripada kesenangan, lebih banyak menghadapi masa-masa sulit daripada masa-masa yang menyenangkan dan membahagiakan. Bayangkan teman-teman dari dalam kandungan saja gitu ya. Manusia dibentuk di dalam rahim gitu ya. Nyawanya ditiupkan dan ketika dilahirkan pun juga dalam keadaan sulit ya. Harus keluar dari rahim ya dengan proses yang juga menyakitkan. Lalu ketika sudah besar harus belajar lagi. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan orang. Sampai nanti bekerja, bahkan sampai meninggal pun harus dicabut nyawanya. Dan itu semua prosesnya banyak yang menyakitkan. Nah, ini sebuah realita yang banyak orang acuh ataupun menolak bahwa hidup ini banyak kesulitannya. Nah, inilah realita yang perlu kita sadari teman-teman, bahwa hidup ini tidak selamanya mudah, tidak selamanya senang. Ada proses-proses yang harus kita jalani, harus kita lewati untuk mencapai satu titik di mana kita baru menemukan rasa bahagia ataupun rasa senang tadi. Bahkan Allah di dalam Al-Quran pun sudah menyinggung ya, dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, artinya kan memang Tuhan ini, Allah ini mendesain hidup ini penuh dengan cobaan, penuh dengan lika-liku kehidupan. Nah, tapi lanjutan dari ayatnya tadi adalah dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, artinya ketika kita coba untuk sabar, kita akan mendapatkan sesuatu ya. Ada yang menggembirakan sebenarnya dari proses yang menyakitkan tadi, proses yang cobaan ujian tadi gitu ya. Ketika kita mencoba untuk sabar, ketika kita mencoba untuk konsisten dan istiqomah di dalam menjalani proses kehidupan ini. Nah, dari kecil kan kita sudah banyak proses ya yang kita jalani gitu. Dari kecil kita lahir, lalu belajar tengkurap ya, berguling kiri dan guling kanan, belajar berjalan, berbicara, dan seterusnya gitu ya, sampai kita dewasa. Semua proses itu tidak menyenangkan teman-teman, apalagi ya ketemu sama orang-orang yang ya sedikit banyak mempengaruhi kesehatan mental kita. Ada orang-orang yang memang menjadi ujian bagi kita, menjadi cobaan bagi kita, di mana mereka menguji kesabaran ya, menguji kapasitas diri kita, apakah kita mampu untuk menghadapinya atau tidak gitu. Yang mana ya ketemu orang-orang tersebut tuh seringkali bikin kita sakit hati, bikin kita makan hati gitu ya. Misalkan teman-temannya ya siapapun lah yang teman-teman hadapi gitu.
Dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya hal ini kan sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan, oleh Allah, bagi kita manusia gitu untuk menjalani dan menghadapinya. Nah, tapi semua itu ada ujungnya gitu ya. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan di ujungnya tadi. Yaitulah kesenangan, yaitulah bahagia. Karena dari proses-proses kesulitan tadi, kita menemukan makna, kita menemukan sesuatu yang menguatkan diri kita gitu. Nah, tapi yang menjadi kuncinya bagi kita untuk bisa mendapatkan itu adalah bagaimana sikap kita menentukan endingnya tadi. Bagaimana sikap kita, pikiran kita, perasaan kita dalam menghadapi kesulitan ataupun cobaan tadi. Nah, itu semuanya tergantung kita, teman-teman ya. Nah, terkadang bagaimana cara kita meyakini hidup ini, dan juga bagaimana cara pandang kita, sikap kita dalam melihat hidup ini, itu akan menentukan arah jalan hidup kita. Dan bahkan sampai ke kesehatan mental juga gitu. Ya, kalau misalkan kita meyakini hidup ini serba sulit gitu ya, kita nggak meyakini ada ending bahagia di belakangnya, mungkin ke depannya hidupnya kita itu akan sulit terus gitu. Kita merasa buntu, tidak menemukan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Kalau kita meyakini itu selalu, ya sampai kapanpun hidup kita akan buntu terus gitu. Nah, artinya kan sikap kita, cara berpikir kita akan mempengaruhi ya. Begitupun juga sebaliknya. Ya, saya pernah juga menghadapi klien gitu ya saat konseling, ketika memang mereka menghadapi kesulitan dalam menjalani kuliah misalkan, dalam menjalani pekerjaannya ya. Banyak yang mengeluhkan mereka sulit gitu ya, mereka susah fokus, susah belajar dan segala macamnya. Itu karena memang mereka merasa sulit, meyakini bahwa apa yang dihadapi itu sulit gitu, nggak ada jalan keluar. Tapi ketika saya coba tanya, ada yang menghalangi nggak sebenarnya gitu? Apa yang dia tunggu untuk melakukan itu? Nah, saya ada satu cerita dari klien saya. Dia ini seorang pengusaha lah, bisa dibilang. Dan dia saat itu ketika konseling merasa banyak beban hidupnya gitu ya, banyak masalah gitu di dalam hidupnya dan juga di bisnisnya tadi. Singkat cerita, sebenarnya kalau digali ya, ketika saya menggali lagi, dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan, itu sudah tahu apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia tulis dan dia rancang, itu sebenarnya sudah tahu. Tapi dia bingung, dia hanya bingung dan tidak tahu harus seperti apa, harus mengambil keputusan yang bagaimana gitu. Nah, pertanyaan saya ke dia hanya simpel gitu. Saya menyampaikan, kamu sudah tahu apa yang mau kamu lakukan? Ya, dia bilang. Kamu sudah tahu apa yang menjadi halangannya dan juga teorinya seperti apa, kamu sudah tahu. Oke, dia sudah tahu gitu. Saya hanya nanya pertanyaan simpel. Lalu apa yang kamu tunggu gitu? Ada yang menghalangi nggak gitu? Lalu dia di situ tersenyum dan muncul seperti aha moment gitu ya dari dianya. Selama ini ya yang menghalangi dia untuk mau melakukan itu adalah ya dirinya sendiri gitu. Yang menghalanginya adalah keraguan-raguan, kebingungannya sendiri gitu. Karena dia terlalu fokus pada apa yang sulit-sulitnya saja gitu. Padahal dia tahu dalam berbisnis itu tidak selamanya sulit ya. Tidak selamanya pun juga senang gitu dalam berbisnis. Karena dia udah sekian tahun menjalaninya, dia tahu naik dan turunnya di dalam bisnisnya. Nah, artinya kan
ketika dia melihat sesuatu masalah itu hanya full kesulitan saja, akan membuat dirinya jadi buntu gitu ya. Dia overthinking ke depannya bahwa akan mendapatkan banyak kesulitan, dia menjadi buntu dalam menghadapi dan juga mengambil keputusan yang sebenarnya itu krusial gitu. Nah, itu bagaimana keyakinan kita, bagaimana cara pandang kita terhadap hidup, itu membentuk realita dan juga mempengaruhi kesehatan mental kita gitu ya. Nah, saya pun juga menyadari bahwa hidup ini sejatinya memang tidak mudah gitu. Nah, saya menyadari ini ketika saya mulai untuk olahraga di gym gitu ya. Olahraga itu kan sebenarnya gambaran ya, bisa kita lihat itu sebagai gambaran simbolisasi ataupun perwakilan dari bagaimana sulitnya hidup. Olahraga itu kan tidak mudah ya teman-teman. Olahraga itu tidak nyaman. Yang nyaman itu hanya tidur di kasur ya, di rumah, makan di rumah, minum di rumah, nonton, nggak ngapa-ngapain. Itu kan kedengarannya lebih nyaman ya. Olahraga itu nggak nyaman sama sekali. Karena olahraga, terutama untuk angkat beban ya, karena saya fokusnya di gym, angkat beban, jadi mengangkat beban itu kan tidak mudah. 1 bulan pertama 5 kilo, 10 kilo gitu. Dengan gaya yang berbeda, otomatis otot yang disasar pun juga berbeda gitu. Itu olahraga itu sangat tidak nyaman, prosesnya memang berat, dan itu adalah bagian dari prosesnya gitu. Tapi setelah beberapa waktu, setelah misalkan 3 bulan saja saya nge-gym itu, ternyata ada perubahan teman-teman ya. Saya ngerasa perubahan yang cukup signifikan pada diri saya waktu itu. Tidur saya jadi lebih nyenyak gitu. Badan saya jadi terasa lebih ringan. Bahkan celana saya yang udah 2-3 tahun gak kepake, itu kepake lagi. Artinya setelah menjalani proses yang tidak menyenangkan tadi, selama beberapa waktu, saya menemukan kenyamanan ternyata. Saya menemukan kesenangan saya di sana gitu, setelah menjalaninya gitu ya. Bahwa dengan olahraga tadi, saya jadi lebih pede justru gitu. Menjadikan saya lebih percaya diri dan lebih senang ya, karena siapa sih yang nggak senang gitu ya, ada celana yang udah 2-3 tahun nggak kepake, ternyata bisa kepake lagi gitu. Itu artinya kan ada perubahan bentuk fisik ya, bentuk kualitas dari ya misalkan lemaknya jadi berkurang gitu ya, lingkar pinggangnya jadi mengecil, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya bagi sebagian orang gitu ya, terutama bagi saya gitu. Jadi itu endingnya ya dari kehidupan. Nah, itu menurut saya olahraga itu adalah gambaran dari bagaimana kehidupan ini berjalan gitu ya. Nah, ya dengan begitu kan artinya menjalani kesulitan itu akan mengantarkan kita pada kesenangan, akan mengantarkan kita pada ketenangan gitu. Tapi yang perlu dilakukan oleh kita masing-masing dari kita untuk bisa menemukan kesenangan dan ketenangan tadi adalah dengan konsisten, adalah dengan disiplin dan sabar. Itu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan hidup yang berkualitas, hidup yang sehat secara mental. Nah, berarti kuncinya adalah kita menghadapi, teman-teman. Kita menghadapi dan menjalani proses yang menyulitkan tadi gitu. Bukan dengan kabur, bukan dengan menghindar dari sumber masalah, bukan menghindar dari kesulitan tadi gitu ya. Mungkin kita menemukan kenyamanan ya dengan kita menghindar, tapi sumber masalahnya masih ada, sumber ketidaknyamanannya masih ada. Sama aja seperti kita hanya meletakkan saja ketidaknyamanan itu di pojok ruangan, tapi secara nggak langsung kita masih bisa lihat
masalah itu masih ada di pojok ruangan. Kita tahu, kita letakkan dia di pojok ruangan. Kita mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang menyenangkan. Ya misalkan dengan jalan-jalan, dengan makan yang enak gitu ya, istirahat dan segala macamnya. Yang mana itu boleh saja, karena itu kan masuk dalam cara ataupun strategi untuk mengelola stres ya. Dimana kita untuk mencoba untuk mengelola emosi kita dulu, baru mengelola stresnya. Nah, tapi yang menjadi hal yang penting adalah jangan terlalu lama memfokuskan untuk menenangkan ataupun menghilangkan rasa ketidaknyamanannya tadi gitu. Hadapilah masalah tadi. Fokuslah dengan masalahnya, hadapi masalahnya, karena dengan begitu kita akan menemukan kenyamanan tadi, kita akan menemukan ketenangan tadi, dan itu ketenangan dan kenyamanan yang sesungguhnya ya, karena masalahnya sudah nggak ada gitu. Kalau kita bisa hadapin dengan baik, kita bisa berjuang di sana, kenyamanan itu akan kita alami sendiri gitu. Nah, bukankah kita menjadi senang setelah bersusah-susah menempuh perjalanan jauh menuju ke pantai? Bukankah kita menjadi senang ketika kita mendapatkan gaji setelah banting tulang bekerja selama sebulan? Ya, itu artinya kesulitan itu akan selalu diiringi oleh kemudahan, diiringi oleh rasa senang tadi. Nah, saya jadi keinget ya film Inside Out yang pertama. Saya keinget scene di mana Joy itu selalu mencoba untuk menghalangi sadness dari menyentuh bola memori milik si Riley, ya, milik si manusia. Yang terjadi adalah sadness malah tetap muncul, ya. Sadness malah mencoba untuk menyentuh bola-bola memori tadi. Singkat cerita, endingnya Riley akhirnya membentuk core memori yang baru berasal dari campuran kesedihan dan kesenangan. Nah, artinya ketika kita menemukan kesedihan yang mana itu bersumber dari ketidaknyamanan ya, ketika kita menghadapi kehidupan yang kurang nyaman, kita bisa menemukan kebahagiaan di sana. Itulah indahnya hidup, teman-teman. Ada senang, ada susah. Ada sedih, ada bahagia gitu ya. Kalaulah Allah itu menciptakan hidup ini hanya senang aja, senang itu, saya yakin senang itu akan jadi hambar, teman-teman. Senang itu akan jadi biasa aja, karena kita tidak ada pembandingnya, tidak ada lawannya ya dari senang tadi gitu. Ya, acuannya apa gitu ya untuk menjadikan sesuatu itu hal yang senang gitu ya, hal yang menyenangkan gitu. Apa acuannya? Kita tahu senang karena kita tahu susah. Kita tahu bahagia karena kita tahu sedih. Kita tahu apresiasi karena kita tahu sulitnya untuk bekerja gitu. Bahkan untuk berubah menjadi seseorang yang kuat secara mental, itu pun juga butuh kesulitan dulu. Baru bisa kita mengatakan diri kita kuat secara mental. Nah, jadi dua hal ini saling mengiringi, teman-teman. Jadi itu hal yang wajar ketika kita di dalam hidup ini mengalami kesulitan, mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Ketika dalam bekerja, dalam bersosialisasi, apapun itu hal yang wajar, teman-teman. Bukan sesuatu yang harus kita sedihkan berlebihan, bukan sesuatu yang harus kita overthinkingkan secara berlebihan, bukan sesuatu yang harusnya menjadi beban pikiran kita gitu. Dan justru kita perlu menguatkan diri kita untuk menghadapinya ya. Itu dihadapi, masalah-masalah itu dihadapin, bukan ditolak, bukan dibiarkan, ataupun bukan kita mengalihkan fokus dari masalah tadi. Nah, lalu apa yang dibutuhkan ya untuk bisa menjadi orang yang lebih kuat secara mental untuk bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tadi?
Salah satu yang dibutuhkan adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Nah, salah satu tanda bahwa seseorang mulai mengalami perubahan kesehatan mental yang positif, itu adalah dengan menerima dirinya sendiri, ataupun menerima kondisi hidupnya. Ini hal yang paling mendasar, yang menjadi tanda pertama bahwa kita satu step atau satu langkah lebih maju untuk menjadi seseorang yang sehat secara mental gitu. Nah, ketika kita mulai menerima, itu artinya seseorang itu mulai sadar tentang apa yang menjadi jati dirinya ataupun apa yang terjadi pada dirinya. Ya, secara teori self-acceptance atau penerimaan diri ini itu artinya menerima semua kondisi diri sendiri tanpa kecuali, tanpa syarat, ya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, bagaimana diri kita ini, dan kenapa kita menjadi seperti itu semuanya kita terima gitu. Kita embrace atau kita kuatkan bahwa ya itulah saya gitu. Apapun yang terjadi itulah saya gitu. Dan bahkan menurut riset ya, ada hubungan positif ya, self-acceptance dengan kebahagiaan, dan itu berhubungan negatif dengan kecemasan dan depresi. Artinya, ketika seseorang bisa menerima kondisi dirinya, dia bisa menjadi cenderung lebih bahagia, gitu. Lebih bahagia, dan kecemasan serta depresinya itu berkurang. Untuk bisa menerima kondisi diri sendiri, kita bisa awali dari menyadari tentang realita kehidupan. Bahwa realitanya hidup ini tidak mudah, hidup ini memang banyak sulitnya dibandingkan mudahnya. Nah, dan hidup ini tidak semuanya serba menyenangkan gitu ya. Karena dengan begitu kita jadi tidak khawatir ya. Karena hal itu adalah wajar. Karena realita itu memang ya begitulah adanya, apa adanya seperti itu. Kesulitan itu pasti akan ada. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerima dan juga menjalani apa yang memang diperlukan untuk melewati kesulitan-kesulitan tadi. Memang hidup tidak selamanya berjalan mulus, teman-teman. Terkadang perlu susah payah dulu untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun begitu, itulah hidup yang perlu kita terima, bukan ditolak. Sekian dulu dari saya, terima kasih dan stay bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.